Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisa Putri Adamawati dari kelas 12/6. Di sini saya mau menyampaikan dakwah yang berjudul bersikap tabah dan sabar dalam setiap ujian yang dihadapi dalam perspektif amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita selalu dihadapi kepada ujian yang datang dari berbagai arah. Ujian dalam bentuk kesulitan hidup, cobaan, bahkan ujian berupa godaan untuk berbuat kemungkaran. Di sisi lain, sebagai umat Islam, kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dalam dakwah ini, mari kita merenungkan bagaimana sikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian hidup, serta bagaimana kita berperan dalam amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'imu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sabar dan sholat adalah dua hal yang sangat penting dalam menghadapi segala ujian. Ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian, baik itu ujian pribadi, keluarga, atau masyarakat, kita telah menjalankan perintah Allah dan mendapatkan pertolongannya. Selain itu, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, kita harus sabar dalam berusaha menegakkan kebaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan munkar. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf mengenai pentingnya umat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan hendaklah ada di antara kamu umat yang menyuruh pada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Ayat ini mengingatkan kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun dalam menjalankannya, kita harus bersikap sabar dan tabah. Karena tidak jarang kita akan menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari orang lain yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Dengan sabar, kita akan mampu menjalankan tugas ini dengan penuh ikhlas dan konsisten. Saudaraku, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita tentang kewajiban untuk melakukan nahi munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Namun menjalankan tugas ini tidak selalu mudah dan memerlukan kesabaran. Kadang kita dihadapkan pada situasi yang penuh dengan tantangan. Untuk itu, kesabaran sangat diperlukan dalam menjalankan kewajiban ini.
Kita harus tabah dan tidak cepat putus asa, meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besar pahala itu sebanding dengan besar ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, dia akan mendapatkan kemungkaran Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ujian yang datang dalam bentuk kemungkaran yang harus kita cegah nahi munkar adalah tanda cinta Allah. Oleh karena itu, kita harus menyikapi ujian dengan sabar dan ridho agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ujian hidup datang dalam berbagai bentuk. Terkadang ujian itu datang dalam bentuk kesulitan pribadi, keluarga, bahkan dalam bentuk kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Namun, sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk tetap bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan sabar, kita dapat menjalankan perintah Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, meskipun tidak mudah. Mari kita jadikan sabar sebagai jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keridhaan-Nya. Ingatlah bahwa setiap ujian yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin meningkatkan kualitas iman kita. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan kita, serta dapat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh ikhlas dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang